Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Asriani, NIM 855770942. Baiklah, ini merupakan tugas tutorial ke-1 saya, mata kuliah Perspektif Pendidikan Sekolah Dasar. Pertanyaan yang pertama, tuliskan persoalan apa saja yang Anda alami dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar masing-masing di dalam kaitannya dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar itu tercantum dalam pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Jadi dari penjelasan pasal Sikdiknas tersebut sangat jelas sekali akan peran pemerintah dalam bertanggung jawab atas penyelenggaraan sekolah dasar ini. Adapun persoalan yang saya alami dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar, yang pertama yaitu ketersediaan dana pendidikan yang sangat terbatas. Adapun yang kita ketahui sampai sekarang Indonesia masih mengalami keterbatasan dalam pembiayaan untuk masalah pendidikan. Yang kedua, bahan belajar mengajar yang masih minim. Jadi kurangnya bahan belajar mengajar juga masih menjadi masalah di dunia pendidikan tanah air kita. Seharusnya guna menunjang kualitas belajar siswa, seharusnya dapat dengan mudah mengakses atau memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan yang dibutuhkan oleh siswa. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Jadi permasalahan ini juga kita dapati di tanah air kita. Permasalahan sarana dan prasarana merupakan permasalahan yang paling banyak dikeluhkan pada proses penyelenggaraan sekolah dasar. Jadi ini merupakan hal yang klasik dan sudah tidak asing lagi, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di pedesaan dan sekolah-sekolah yang terisolir. Yang keempat, jumlah guru yang terampil yang masih sangat terbatas. Dalam hal ini, sebagaimana kita ketahui bahwasannya para guru masih enggan untuk memilih bertugas di daerah-daerah yang masih terpencil atau daerah-daerah yang sulit dijangkau. Jadi banyak sekali guru-guru yang masih memilih untuk bertugas di daerah perkotaan dengan alasan akses yang lebih mudah seperti itu. Soal yang kedua, untuk menjawab pertanyaan ini Anda harus ingat kembali karakteristik anak SD yang masih berada pada tahap operasi konkret dan masih mempunyai pandangan holistik. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, Anda dapat memberi argumentasi mengapa tindakan mengajarkan IPA dengan ceramah tidak sesuai untuk anak SD. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, karakteristik pendidikan sekolah dasar itu meliputi karakteristik umum dan karakteristik khusus. Jadi karakteristik umum pendidikan sekolah dasar itu meliputi kemelekwacanaan atau literasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, dan kemampuan bernalar. Sedangkan karakteristik khusus pendidikan sekolah dasar itu meliputi siswa sekolah dasar itu sendiri, guru, kurikulum, pembelajaran, serta gedung, sarana, dan prasarana. Tujuan dan fungsi pembelajaran sekolah dasar sebagai pendidikan yang mampu menanamkan kemampuan dasar yang memungkinkan tamatan sekolah mampu hidup secara wajar dalam masyarakat pada era globalisasi ini, serta mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehubungan dengan ini, pembelajaran di sekolah dasar terutama untuk kelas awal haruslah mengakomodasi pandangan holistik anak serta perkembangan kognitif anak. Jadi, mengapa tindakan mengajarkan IPA itu dengan metode ceramah tidak sesuai untuk diberikan kepada anak-anak SD? Belajar IPA itu sebagaimana yang kita ketahui sejatinya harus menyenangkan karena meliputi segala sesuatu yang ada dalam diri dan lingkungan sekitar kita, mulai dari bagian yang paling kecil dan juga komponen yang paling besar, yaitu contohnya alam semesta. Jadi komponen pembelajaran IPA itu tentunya sangatlah dekat dengan aktivitas manusia sehari-hari. Jadi untuk mengajarkan kepada anak sekolah dasar tentunya pun harus lebih mudah dan menyenangkan. Apabila guru menggunakan metode dan strategi yang tepat,
maka pembelajaran IPA itu akan lebih menarik dan bisa menarik minat siswa untuk belajar. Jadi kegiatan belajar yang baik itu merupakan kegiatan yang mampu membuat siswa antusias, berpengalaman, dan siswa jelas dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Yang terpenting dari sebuah pembelajaran bukanlah suatu buku teks atau peralatan pendukung yang canggih, melainkan pembelajaran yang dapat menarik dan menyenangkan siswa terhadap mata pelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Yang ketiga, jelaskan sejarah latar belakang perkembangan pendidikan sekolah dasar semenjak era kolonial Hindia Belanda hingga sampai saat ini. Jadi perkembangan pendidikan sekolah dasar itu pada tahun 1617 pertama kali didirikan oleh POC. Kemudian pada akhirnya menjadi sekolah Batavia untuk tujuan pendidikan budi pekerti. Kemudian pada akhir abad ke-18 dan ke-19 pemerintah Hindia Belanda menangani pendidikan untuk Bumi Putra dengan tujuan untuk memperoleh tenaga terampil untuk kepentingan penjajahan dan model dualistik. Kemudian pada abad ke-20 pendidikan sekolah dasar tetap bersifat dualistik dengan dua jenis sekolah dasar, yaitu sekolah dasar yang berbahasa Belanda untuk anak keturunan Eropa, Timur Asing, serta anak pribumi yang kaya raya. Dan sedangkan untuk sekolah dasar yang berbahasa daerah itu untuk anak-anak keturunan pribumi. Antara tahun 1908 sampai 1945 terjadi berbagai pergerakan pendidikan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang sudah tercerahkan sebagai komponen bangsa yang sadar akan pentingnya pembangunan bangsa. Dalam konteks itu, orang Indonesia yang biasa kita sebut dengan Bumi Putra diperlakukan sebagai hamba atau underdone. Sistem pendidikan Indonesia dalam perspektif sejarah perjuangan berkembang secara dinamis pada lingkungan masyarakat yang juga berkembang dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi maupun sosial dan budaya. Dalam perkembangannya terjadilah suatu transmisi, jadi di mana ilmu pengetahuan serta teknologi dan seni dari masyarakat itu berlangsung baik melalui jalur pendidikan dan jalur pendidikan luar sekolah. Yang keempat, dalam perwujudan paradigma pendidikan nasional yang desentralistik, pendidikan nasional memerlukan adanya standar nasional pendidikan. Mengapa? Jelaskan menurut Anda. Menurut saya, telah kita ketahui bahwa sistem pendidikan nasional ini termasuk juga pendidikan sekolah dasar, yaitu menganut prinsip diversifikasi. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 itu tentang Sikdisnas lebih bersifat sentralistik. Kemudian keseluruhan prinsip ini memberikan implikasi terhadap kandungan proses dan manajemen pendidikan nasional. Jadi untuk itulah dalam sistem pendidikan kita saat ini diupayakan berbagai pembaharuan seperti kurikulum nasional yang bersifat sentralistik menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersifat desentralistik. Ya, itulah pemaparan dari saya untuk tugas satu ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.